Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Apa kabar Bapak Ibu jemaat Tuhan? Luar biasa diberkati. Yang bersuka cita di pagi hari ini bisa lambaikan tanganmu. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat dan luar biasa, haleluya. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di JKI His Grace Church. Bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan juga Bapak Ibu yang sedang menyaksikan live streaming ibadah HGC Manado via Facebook. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di JKI His Grace Church. Dan puji nama Tuhan, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita di pagi yang indah ini. Kita akan awali dengan doa, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus ada ungkapan syukur di pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk nafas hidup, kekuatan bahkan perlindungan yang berasal daripada-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Di pagi yang indah ini kami menaikkan segala pujian sembah syukur kami. Kami menaikkan segala sembah kami kepada-Mu Bapa. Sebab Engkau Allah yang sungguh teramat baik dalam hidup kami. Untuk itu Bapa, di pagi yang indah ini Tuhan, kami menaikkan sembah pujian kami kepada satu nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Maka kami mulaikan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati ibadah kami. Kami pulang membawa sukacita, damai sejahtera, pemulihan, mujizat Allah terjadi dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Mari kita naikkan sembah kita di hadapan Tuhan, haleluya. Kau Allah yang dahsyat dan luar biasa, Yesus. Disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha Kuasa, sanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ini sembah kami Bapa, ini pujian kami Yesus. Kau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mari sama-sama kita katakan Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, amin, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
kami Tuhan di pagi hari ini. Sebab Engkau yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Kita naikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Disembah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tata. Haleluya. 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 Bagi anak domba berkuasa selamanya. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tata. Haleluya. Oh Yesus. Amin. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Bagi anak domba. Amin. Berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Angkat suaramu, angkat hatimu, kita sembah Dia. Haleluya. Bagi anak domba. Bagi anak domba yang duduk di
Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Layakkan kami Yesus. Terus naikkan sembahmu, kita tinggikan Allah kita. Roh Kudus, Engkau yang baik, Engkau yang lembut Tuhan. Jamah setiap hati kami, jamah setiap hati kami, balut setiap hati kami Tuhan. Kami butuh urapan-Mu Yesus. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sama-sama kita mengangkat pujian. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhi kami, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku.
hanya Kau yang layak disembah. Satu yang ku rindu Tuhan, bersekutu denganmu, bersekutu denganmu. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama angkat suaramu. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. Aku yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal. Yesus, jamalah seluruh hidupku, urapanmu. Lebih semangat lagi, sembah Tuhan, sembah. Yang ku rindu, bawa kami, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan semuanya ke dalam satu nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang siap bersukacita memuji nama Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Semua percaya hanyalah Yesus pilihan kita semua, amin. Yeah. Sama-sama katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Amin. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Waktu Kau tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yeay! Semua bersukacita pada pagi hari ini, amin. Kembali kita mengangkat pujian ini. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri
kesempatan kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Semua Tuhan, say, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yesus adalah pilihan kita semua. Pa-pa-pa-param, pa-pa-pa-param. Cuma Tuhan, dengan sukacita sama-sama katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin, amin, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilih. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yeah. Woo. Berikan sorak-sorai yang paling meriah begitu. Haleluya. Silakan kembali duduk jemaat terkasih. Semua bersukacita, amin. Saya mulai tangan-tangan yang bersukacita. Sekali lagi berikan kemuliaan paling meriah bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan Bapak. Dan kita mau angkat pujian ini. Kasih yang sempurna telah ku
jemaat Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, ada beberapa penyampaian yang akan saya umumkan kepada setiap kita yang hadir dan sedang menonton ibadah pada pagi hari ini. Yang pertama, tetap kami ingatkan dan mengundang setiap jemaat Tuhan untuk sama-sama hadir dalam ibadah doa malam setiap hari Rabu jam 7:30 malam melalui virtual Zoom meeting, dan juga mengajak kembali kepada setiap jemaat Tuhan untuk mengikuti ibadah Minggu Raya setiap hari Minggu, 2 sesi ibadah Bapak Ibu. Sesi pertama jam 8:30 pagi dan sesi kedua jam 11 siang Bapak Ibu. Dan juga bagi setiap jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan baik secara transfer ataupun secara tunai, bisa memberinya selesai ibadah ini berlangsung, karena sudah disediakan kotak persembahan di setiap lantai yang ada. Demikian pengumuman yang kami sampaikan Bapak Ibu. Dan untuk informasi pelayanan His Grace Church, Bapak Ibu bisa pantau terus di media sosial kami, baik di Facebook, Instagram, dan selalu mendukung atau mensupport pelayanan digital kami di channel YouTube His Grace TV. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau satu dalam doa, kita mau siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, menyembah-Mu Tuhan. Satu keyakinan kami, setiap pujian penyembahan kami itu naik sebagai kesenangan bagi-Mu. Kau bertata di atas segala pujian kami Tuhan. Saat ini kami membuka hati pikiran kami mau terima, dan kami mau ditegur lewat firman-Mu yang kudus Tuhan. Kami percaya firman yang kami terima itu akan tetap terus memproses iman kami, memproses karakter kami untuk menjadi serupa segambar seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tolak segala bentuk halauan, intimidasi, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa dimanapun kami berada. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri, mengucapkan hati kita untuk jemaat Tuhan. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu membiarkan kami sendirian Tuhan. Dan lembah kekelaman Engkau ada. Terima kasih Tuhan. Kau beri yang ku minta. Bagi kami Tuhan. Haleluya. Takkan pernah Kau biarkan kami. Yes, pribadi Yesus hadir dalam hidupmu.
ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mempunyai banyak alasan untuk mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Bukan hanya satu, tetapi banyak sekali alasan kami bisa mengucap syukur kepadamu. Oleh karena itu hari ini kami akan mempelajari kebenaran firman Tuhan, mengubah paradigma kami tentang-Mu, mengubah paradigma pikiran kami, hati kami tentang kehidupan ini. Dan kami percaya Yesus selalu menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih setia-Mu tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Setiap jiwa yang ada di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing yang mendengar kerajaan sorga dikabarkan di tempat ini, biarlah hamba berdoa, Roh Kudus akan bekerja, Roh Kudus akan menerjemahkan setiap benih firman Tuhan yang kami dengar, sehingga Engkau tidak akan melalukan kebenaran firman Tuhan ini dengan sia-sia, tetapi saudara dan saya akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini ditabur di tanah hati yang subur. Tidak ada satupun dari kami yang datang dengan hati yang keras. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya pengabaran Injil ini kami serahkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan haleluya. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Shalom. Tuhan Yesus baik. Amin. Katakan di kanan kirimu, Tuhan Yesus baik. Saya berdoa firman Tuhan pagi ini akan mengubah hidup kita. Terlebih daripada itu, firman Tuhan ini sudah membuat saya, ketika saya mempersiapkannya, hati saya hancur. Saya mempertanyakan juga apakah diri saya seperti apa. Tapi judul firman Tuhan hari ini adalah kita adalah fans atau kita menjadi pengikut atau muridnya Yesus. Siapa di tempat ini jadi fansnya Yesus? Oke, nggak ada yang benar. Ya, siapa yang jadi murid Yesus? Amin. Oke, penggemar dan murid. Banyak orang Kristen mayoritas. Saya udah bilang banyak, bahkan saya tambahkan mayoritas. Orang Kristen hanya menjadi fansnya Yesus. Hanya kagum akan, wah Tuhan bisa memberikan segalanya. Tadi ketika teman saya Nadia membawa satu lagu, saya tersentuh hatinya. Di belakang ada kata kuberi yang kupinta. Betul? Coba kita nyanyikan jemaat Tuhan sekali lagi tanpa musik. Gimana? Kau beri, ya, saat sampai di situ. Saudara nyanyi tahu nggak artinya? Saudara lagi minta apa? Loh, saudara nyanyi harus tahu dong. Kau beri yang kupinta. Saudara lagi minta apa sama Tuhan? Sembuhan, kesehatan, uang, pasangan, pemulihan keluarga. Saya mau katakan sama saudara, orang dunia kalau sakit sedih nggak? Tolong dijawab, apa belum semokol? Orang dunia kalau sakit sedih nggak? Orang Kristen kalau sakit sedih nggak? Sama nggak? Nah, orang dunia kalau sakit kemudian sembuh, seneng nggak? Orang Kristen kalau sakit sembuh, seneng nggak? Sama nggak? Terus bedanya apa? Betul nggak? Saudara minta kesembuhan, orang dunia juga minta kesembuhan. Dia sembuh, saudara sembuh. Sama, nggak ada beda. Makanya hari ini saya doa termasuk kepada diri saya. Posisi kita sebagai fansnya Tuhan atau sebagai pengikut. Bahkan Amanat Agung bilang, terjemahan lain pengikut itu murid. Siapa yang di sini udah ikut pemuritan di gereja ini?
Gereja ini ada komsel pemuritan. Saudara boleh datang ke gereja seminggu nggak pernah, sebulan nggak, bahkan setahun nggak pernah bolos. Saya mau katakan, firman Tuhan katakan, setan pun percaya ada Tuhan. Kalau saudara hanya cukup percaya Tuhan, saya rasa sebagai hamba Tuhan pagi hari ini kita coba pikirkan kembali. Apakah saudara hanya cukup percaya Tuhan? Kau beri yang kupinta saat mencariku, yang kau dapatkan apa ketika ketemu Tuhan? Pribadinya Tuhan atau pemberian tangannya? Saudara datang ke tempat ini, saya tahu saudara mungkin mau sembuh. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan bukan itu yang saudara cari di tempat ini. Firman Tuhan katakan 10 orang kusta yang percaya Yesus ada berapa? Tolong dijawab. Ada berapa? Masa 1. Yang datang kepada Yesus, pertanyaan saya kalau 10-10-nya gak percaya Yesus, datang gak kepada Yesus? Nah mungkin. Betul? Kalau saudara nggak percaya dapat kesembuhan di tempat ini, nggak mungkin saudara datang. 10-10-nya percaya sama Tuhan. Yang disembuhkan berapa? 10. Yang beriman berapa? Di akhir cerita itu yang beriman cuma 1. 9-nya kemana? Hanya kagum, hanya jadi fansnya Tuhan. Saya mau katakan sama saudara, percaya Yesus itu betul. Tapi kalau engkau mau menjadi muridnya Yesus, itu akan menentukan garis akhirmu. Pertandingan imanmu di mana? Katakan amin. Matius 22 ayat 14. Mungkin khotbah ini gak populer bagi saudara. Tapi sebelum saudara bertanya sama saya, renungkan baik-baik apakah betul apa yang saya sampaikan. Matius 22 ayat 14, terjemahan sederhana Indonesia. Lalu Yesus mengakhiri perumpamaan itu dengan berkata, banyak orang yang diundang tetapi hanya sedikit yang terpilih. Katakan banyak yang diundang. Katakan saya diundang. Tapi sedikit yang, pertanyaan saya, kenapa dalam satu ayat ini, dalam satu kalimat ini bertentangan? Loh kalau Tuhan mengundang kita, mestinya kita juga dipilih Tuhan. Betul nggak? Kalau kita udah masuk gereja, mestinya kita udah pasti selamat. Pertanyaan saya, banyak nggak orang percaya ketika ada masalah nggak mau baca firman Tuhan? Kristen, yes. Orang percaya, yes. Ke gereja, His grace, yes. Tapi ketika ribut sama istri, tolak dalam nama Yesus, ada masalah keluarga, ujungnya apa? Cerai. Banyak yang diundang tapi sedikit yang terpilih. Kenapa? Saya mau katakan di akhir zaman ini, bahkan kemarin saya ikut acara Zoom sama Pak Gembala, sama Pak Adi Sutanto. Beliau katakan, kalau boleh bukan hanya 30 pendeta yang ditabiskan, 300 pendeta. Siapa yang mau jadi pendeta supaya kita tabiskan sama-sama? Kenapa? Beliau berkata, inilah masa-masa percepatan kedatangan Tuhan. Siapa yang melakukan itu? Saudara dan saya. Pakai hidupmu untuk memuridkan orang lain. Pertanyaan saya, sebelum kita memuridkan orang lain, apakah kita sudah dimuridkan oleh orang lain dulu? Pemuridan menurut pendapat saya, definisinya, kita sudah menjadi murid Kristus, hidup kita sudah menjadi murid Kristus, dan kita secara intensif berulang-ulang, bahkan tidak mengenal jeripayah, memuridkan orang lain sehingga orang lain itu menjadi murid Kristus. Dan ketika dia menjadi murid Kristus, dia juga bisa memuridkan orang lain. Siapa yang di tempat ini sudah melakukan itu? Ya Pak Pendeta boro-boro diajak engage komsel dewasa aja gak mau. Saudara mungkin kaget, tapi kita baca amanat agung.
Amanat agung Yesus ada di mana? Matius berapa? 28 ayat 19. Oke, kita baca Matius 28 ayat 19. Saudara boleh renungkan. Karena itu pergilah, kata siapa? Yesus. Jadikan semua bangsa, apa, penduduk gereja, KTP Kristen. Halo, ini amanat agung. Terjemahan lain bilang menjadi pengikutku, bukan pendeta. Pengikut muridnya Yesus. Saudara mungkin bangga ikut pendeta ini, bisa tumpangin tangan sembuh, ajarannya hebat, yes. Tapi pagi hari ini saya harus katakan sebenarnya, amanat agung menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Katakan amin. Makanya kalau dalam diri saudara masih fans pendeta, ajarannya begini, tumpangin tangannya begini, sembuh. Saya mau katakan saudara hanya fansnya Yesus. Selesai. Nggak bisa dilebatin. Karena firman Tuhan jelas. Betul? Bukan menjadi fans Yesus, tapi menjadi pengikut Yesus. Coba buka ayatnya lagi, ayat 19. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan ayat 20. Dan ajaran mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ada kata mengajar. Saudara udah mengajar orang lain minimal 1 orang? Makanya tadi saya bilang, pemuritan itu ketika kita betul-betul siap menjadi murid Kristus dan secara intensif kita mencari orang yang mau dimuridkan, tidak putus asa meskipun dia hilang sana sini, timbul tenggelam seperti kapal selam. Kemudian orang itu kita dijadikan bukan menjadi murid kita, bukan. Banyak orang mau dimuridkan, ayo ikut aku, ajaranku begini. Akhirnya orang itu kagum, wah. Ketika pendeta yang dikagumin jatuh, orang yang ngikut juga murtad. Aduh, katanya Pak Pendeta, katanya hebat, tumpangin tangan, belum ditumpangin tangan baru ditiup udah sembuh. Karena apa? Saudara bukan murid Yesus, tapi menjadi fans Yesus. Ketika hamba Tuhan melakukan kegagalan, saudara kecewa. Saudara yang suka sepak bola, tahu? Saya suka sepak bola, klub jagoan saya Inter Milan, sorry saya promosi sedikit. Ada teman saya Giri juga Inter Milan. Kebetulan kita nggak bisa pakai baju biru karena temanya abu-abu. Ya, coba kalau supporter bola timnya menang, hore. Kalau saya lihat timnya kalah, udah tisu, batu, itu di Indonesia sih, lemparin. Itu fans. Pertanyaan saya, kapan orang rajin berdoa? Saudara rajin berdoa kapan? Ketika nggak punya uang kita doa, kau beri yang kupinta Tuhan. Ketika belum punya pasangan jomblo, Tuhan aku percaya Tuhan memberikan pasangan yang sepadan. Saya akan ubah paradigma kita semuanya melalui firman Tuhan. Pernah nggak saudara berdoa, Tuhan ajar saya untuk selalu rajin baca Alkitab? Halo. Kalau penggemar cuma minta, sembuhkan Tuhan. Loh saya bilang sama saudara, di Alkitab ada perintah dan janji. Ayo kita coba jujur. Saudara kalau baca Alkitab pertama kali, yang saudara cari perintah atau janji Tuhan? Atau nggak baca Alkitab teman? Tolong dijawab, perintah atau janji Tuhan? Yang saudara catat setiap hari bahkan di kamar mandi, perintah atau janji Tuhan? Pak Pendeta udah khotbah, mulai hari ini saya bilang perintah Tuhan. Janji betul? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan yang saudara fokuskan di mana? Semuanya ditambahkan. Kita nggak usah dusta karena pendeta di depan juga seperti itu. Betul? Tapi hari ini kita ubah. Bukan janji Tuhan.
Pertanyaan saya, kenapa banyak orang nggak suka perintah Tuhan tapi suka janji Tuhan? Simple. Janji itu kesukaan siapa? Kesukaan siapa, Bu? Ibu dan saya. Perintah itu kesukaan siapa? Kesukaan Tuhan. Saya kasih contoh, saudara, supaya mengerti. Kalau kita ada asisten rumah tangga atau supir, terus kita sebagai tuan rumah atau ya bos lah, bilang pemilik mobil, bilang sama dia, kalau nanti kamu kerja yang rajin, bawa mobil nggak ugal-ugalan, bulan depan naik gaji. Pertanyaan saya, supir itu fokus ke janjinya atau perintahnya? Kalau dia tetap ugal-ugalan nggak melakukan perintah, janjinya dapat nggak? Boro-boro. Orang Kristen zaman sekarang nggak mau perintah Tuhan tapi mau janji Tuhan. Itu cerita misteri horor di gereja. Amin. Jangan ada di tempat ini hanya suka janji Tuhan tapi perintah Tuhan nggak mau. Justru perintah Tuhan itu yang paling penting. Tuhan, kenapa saya tadi kan tanya, kenapa orang Kristen nggak masalah dengan janji Tuhan, tapi selalu bermasalah dengan perintah Tuhan? Karena dia tahu Tuhan nggak pernah ingkari janji, betul? Makanya saudara nggak khawatir, Tuhan pasti genapi janjinya, Tuhan pasti penuhi janjinya, tepat pada waktunya. Tapi kalau bicara perintah, itu kesulitan yang besar. Kita jadi fans atau jadi murid? 5.000 orang dikasih makan. Kalau engkau baca dalam firman Tuhan, murid Yesus enggak sebanyak itu. Amin. Dalam Kisah Para Rasul dicatat Tuhan Yesus kembali ketika dia meninggal, dia jumpai ada sekitar lebih dari 500. Itu baru satu kejadian, 5.000 orang percaya terima mujizat. Yang ikut menjadi murid Yesus hanya seperberapa? 10. Enggak bangga jadi orang Kristen, tapi bangga kalau engkau menjadi muridnya Yesus. Makanya gereja ini sejak awal tahun ini punya pandangan, jemaat bukan hanya datang ke gereja untuk dengar khotbah 30-40 menit. Tapi saudara harus tertanam di mana saudara berada. Mustahil saudara bisa bertahan dalam hidup ini kalau saudara nggak mau dimuridkan. Kita lanjut. Oke? Nah, ini gampang. Saudara pernah nggak takut telat? Ayo, tolong. Saudara kapan takut telat? Kalau mau pergi bandara dulu takut telat. Masuk sekolah takut telat, betul? Betul. Pertanyaan saya, takut telat baca Alkitab nggak? Takut telat datang latihan nggak? Takut telat datang ibadah nggak? Takut telat pelayanan nggak? Itu horor di gereja. Dia lebih takut, waduh jangan terlambat dong, kalau terlambat nanti terlambat kerjaan, gaji dipotong. Tapi ketika datang ke gereja, melayani, datang latihan, sorry deh, aduh masih lapar, makan dulu dong. Itu horor. Terus di gereja minta berkat Tuhan. Perintah Tuhan gak dilakukan, tapi janjinya kita mau. Makanya judul khotbah saya simple. Jadi fans atau jadi murid Yesus. Menjadi pengikut atau murid yang baik, kalau kita mau bertanggung jawab setiap hari terhadap hidup kita, seakan-akan hari ini hari terakhir di mana kita hidup. Coba bilang kanan kirinya, saya nggak pernah tahu. Bisa jadi yang di kiri saudara, pas di kiri saudara malam ini dipanggil Tuhan. Bisa jadi yang di belakang saudara, pas di belakang saudara dipanggil Tuhan. Bisa jadi juga yang di depan saudara yang lagi sendiri ini, pas dipanggil Tuhan. Yang ketawa bertobat. Saya mau katakan, kalau engkau menjadi murid, bukan fansnya Yesus, kapanpun Tuhan Yesus panggil, bukan caranya dipanggil bagaimana, tapi bagaimana selama engkau setiap hari, engkau bertanggung jawab atas hidupmu. Katakan amin. Amin. Saya mustahil engkau bisa nerima janji Tuhan kalau baca Alkitab aja malas. Mustahil.
Jangan-jangan itu bukan berkat dari Tuhan. Apa bedanya gereja sama Gunung Kawi kalau engkau datang ke gereja cuma cari kesembuhan, buka pintu mujizat. Itu nggak salah. Tapi hari ini yang kau butuhkan bukan sekedar mujizat. Bukan uluran tangan Tuhan saja. Karena janji Tuhan ya dan amin. Tapi yang Tuhan butuhkan, engkau mau melakukan perintahnya atau tidak? Hamba Tuhan sudah punya istri, tidur sama istri orang lain. Hamba Tuhan ketika ada masalah sama istri, gampang sekali bilang cerai. Anak muda kalau ada masalah sama orang tua, pergi ke seks bebas, narkoba. Di gereja minta janji Tuhan. Halo. Film horor yang kita banyak ketemukan di kehidupan orang Kristen. Saya berharap nggak ada di jemaat kita. Saudara pagi-pagi kayaknya salah masuk sesi ya. Saya mau katakan, hamba Tuhan bukan untuk menyenangkan telinga pendengarnya. Saya bukan motivator. Saya menyampaikan kebenaran. Keinginan Tuhan banyak kali tidak cocok dengan keinginan kita. Tapi keinginan dunia banyak sekali yang cocok dengan keinginan kita. Coba saudara renungkan baik-baik, betul? Keinginan Tuhan banyak yang gak cocok. Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Saya mau katakan sama saudara, saudara memberi uang saudara bukan untuk diberi oleh Tuhan. Kalau itu namanya, sorry. Ada yang bilang seperti, ya kita memberi supaya diberkati 60, 70, 100 kali ganda. Itu rentenir. Pertanyaan saya, kalau saudara bilang seperti itu sama Tuhan, saudara pernah bayar premi nggak? Saya beri Tuhan, saya percaya diberkati 60, bulan depan diberkati 100 kali ganda. Terus Tuhan mau jawab gitu. Saudara memberi karena sudah diberi. Bukan saudara memberi untuk diberi. Pikiran fans begitu, tapi pikiran murid no. Pikiran murid bukan tertuju aku diberkati. Tapi pikiran murid bagaimana aku sebagai murid bisa serupa, segambar seperti guruku. Betul? Makanya firman Tuhan sangat jelas. Yesus katakan, engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Jangankan lebih besar, nyamain aja belum. Ke gereja aja malas, baca Alkitab malas. Karotain orang yes, ngomongin pendeta apalagi, nomor 1. Ngomongin istri tetangga lebih dahsyat hot. Apakah kita cuma fans atau kita pengikut Yesus? Amin. Lukas 17. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau ada tolong. Ibadah yang sejati. Ini firman Tuhan sangat jelas. Ibadah yang sejati. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Yes, itu janji. Saudara ngelakuin sesuatu pun Tuhan tetap baik. Betul? Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu korban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Bukan uang kita, bukan kekayaan kita, tetapi hidupmu. Ibadahmu kepada Allah seharusnya demikian. Saya nggak bilang saudara datang ke gereja nggak boleh menerima, no. Tapi Roma 12 ayat 1 berkata, ibadah yang sejati seperti ini. Beri hidupmu. Abraham disebut bapak orang Kenapa disebut bapak? Bahasa lepas saya, dia biangnya orang beriman. Kalau engkau mau bicara tentang iman, belajar sama Abraham. Saya mau tanya sama saudara, tolong dijawab, ini bukan sekolah minggu, tapi saudara bisa jawab. Berapa kisah di Alkitab, berapa tokoh di Alkitab yang Tuhan suruh untuk belah, untuk sembelih manusia? Berapa orang? Berapa orang? Siapa? 1. Ayub nggak disuruh.
Paulus gak disuruh, tapi dia lakukan sendiri. Belum bertobat. Hanya satu. Kenapa hanya satu? Pernah dipikirkan? Kenapa cuma satu? Karena ini sangat sulit perintahnya. Betul? Pertanyaan saya, Tuhan bilang jangan berzina, jangan bercerai. Perintah itu untuk siapa? Satu orang atau banyak orang? Kenapa Tuhan kasih perintah yang susah hanya untuk satu orang? Tapi perintah yang satu untuk banyak orang. Suami kasihilah istrimu, istri tunduklah kepada suamimu. Perintah itu bukan cuma buat khusus pendeta. Betul? Tapi kenapa dikasih ke banyak orang sedangkan perintah untuk nyembelih hanya satu? Pernah dipikirkan? Karena perintah itu mudah, makanya Tuhan beritakan kepada banyak orang. Perintah satu susah, makanya dia khususkan kepada orang yang khusus, yang mampu untuk melakukan itu. Jangan pernah engkau bilang perintah Tuhan itu berat. Lebih berat mana, enggak cerai atau sembelih anak sendiri? Yang udah punya anak bisa mengerti? Hah? Anak kandung. Meskipun Tuhan berjanji waktu itu, keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di pantai. Nyelenehnya Abraham, dia buka cabang. Saudara enggak buka cabang dia setelah janji itu? Buka cabang, dia cari wanita lain untuk dapat anak. Itu saya namakan buka cabang. Tapi Tuhan nggak cari itu, Tuhan nggak cari Ismail. Dia bilang sama, ini ketika Ishak sudah besar, dia bilang sama Abraham, ini biangnya iman. Kalau saudara mau belajar iman, yes kepada Yesus. Tapi Tuhan bilang ini Bapak orang beriman. Dia bilang, bawa anakmu, bawa perlengkapanmu, naik ke atas gunung Tuhan. Kemudian di atas gunung Tuhan dia disuruh sembelih. Bahkan perintah Tuhan jelas, anakmu yang kau kasihi. Kira-kira kalau saudara jadi Abraham, itu suara setan atau suara Tuhan? Itu namanya murid. Dia tahu ketika dia taat sama gurunya, bukan keakuan yang keluar, tapi dia mau menyenangkan hati Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Betul? Ngapain saya berikan kepada gereja? Diberkati nggak 61 kali ganda? No, saudara mau katakan sama saya itu tabur tuai. Saya nggak salahkan. Tapi pertanyaan saya kalau Tuhan tanya, saya udah nabur, saya udah mati. Bagi keselamatanmu saya tuai. Mau mati nggak bagi saya? No, selesai hidup kita. Kita mau tabur tuai sama Tuhan begitu? No. Jadi murid tidak pernah perhitungan. Jadi fans engkau akan selalu perhitungan sama Tuhan. Jadi murid ada masalah, tidak ada masalah. Ribut sama istri, ribut dalam pelayanan. Tetap dia bilang, Yesus segalanya bagiku. Tapi kalau hanya jadi fans di gereja, di pelayanan, ketika dia ada selisih paham, dia keluar. Bahkan bisa murtad, pindah agama. Karena dia tiap hari gak mau baca firman, gak mau dimuridkan, gak mau tertanam di komunitas. Dan dia mau hanya janji Tuhan. Dia gak mau melakukan perintah Tuhan. Halo. Bahkan sorry kalau saya bisa berkata sama saudara, tanpa saudara klaim janji Tuhan pun, janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidupmu. Sorry, renungkan baik-baik. Betul atau enggak? Janji Tuhan pasti. Oke, saya lanjut. Lukas 6 ayat 17. Lukas 6 ayat 17. Ya, udah. Tolong bantu saya Lukas 6 ayat 17. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari kelompok pertama. Dan banyak orang lain yang datang dari kelompok kedua. Jadi ada dua kelompok. Gak dihitung jumlahnya tapi sejumlah besar. Membaur. Mereka kelompok yang percaya Tuhan gak? Mungkin saudara berkata ada ahli Taurat, yes. Tapi kita kesimpulan mereka percaya Tuhan karena mereka mau mengikuti Tuhan, mendengar pengajarannya. Ya kan? Dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai. Pertanyaan saya, kenapa Alkitab harus membuat perbedaan antara murid-murid dan banyak orang lain?
Kenapa dia nggak bilang sejumlah besar banyak orang aja? Tapi dia tulis secara spesifik murid-murid. Saudara ingin pisahkan, engkau bukan hanya diundang, dipanggil masuk pestanya. Tapi engkau mau dipilih menjadi murid yang dipersiapkan untuk menginjil banyak orang. Bisa dimengerti? Bukan sekedar aku percaya. Saya kasih ayat ya, Yakobus 2 ayat 14, Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Sudah? Yakobus 2 ayat 19 yang sudah dapat tolong bantu baca. Ya. Engkau percaya, saya dan saudara percaya Yesus, bahwa hanya ada satu Allah di dunia, kita udah lakukan. Itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Orang dunia harap kesembuhan, saudara cuma harap kesembuhan saja ikut Yesus, biasa. Saya nggak mengecilkan mujizat, no. Tapi yang Tuhan mau dalam hidupmu, engkau menjadi melakukan perintah Tuhan, dan engkau serupa segambar dengan Dia. Roma 8 ayat 28 dan 29, saudara boleh baca di rumah. Amin. Jadi apa bedanya Pak Pendeta? Penggemar, fans, dan murid atau disciples. Yang pertama, motivasi. Penggemar atau fans motivasinya self-center. Tapi kalau dia adalah murid, dia Christ-center. Self-center aku, Tuhan aku datang ke gereja mau disembuhkan. Tuhan aku datang ke gereja mau dipulihkan dapat rumah. Tuhan aku datang ke gereja untuk dapat jodoh. Tapi kalau engkau status yang murid Tuhan, engkau akan berkata, Tuhan saya akan melayani. Saya akan datang ke gereja, dapat jodoh atau nggak dapat jodoh. Yang penting saya datang ke gereja dan melayani. Beda nggak? Tuhan saya mau sembuh. Kalau saya nggak sembuh, saya pindah gereja. Fans, udah ketahuan. Nggak usah debat. Tapi kalau murid Yesus akan berkata, Tuhan meskipun saya sembuh atau nggak sembuh, saya percaya selama hidung saya mengeluarkan nafas kehidupan daripadamu, saya tetap akan melayani Tuhan sepanjang masa. Amin. Yang pertama perbedaannya adalah motivasi. Dua-duanya kagum Yesus. Murid juga kalau mau jadi contoh, Kak Farli kan sedang mengajar salah satu anak pengerja. Mungkin saya nggak tahu motivasi dia mau jadikan Kak Farli guru apa. Jangan-jangan terpersona, wah main musiknya bagus. Saya nggak nyombongin orang, nah, ini contoh. Saudara kalau mau jadi murid seseorang dari musik atau apa, biasanya kenapa? Kagum, betul ya? Tapi kalau hanya kagum, wah saya mau seperti dia, saya mau jadi Ronaldo, saya mau jadi gini. Tapi nggak mau dimuridkan, nggak mau latihan, bagaimana? Engkau hanya kagum Yesus, Yesus tolong saya, Yesus sembuhkan saya, Yesus berkati saya. Tapi disuruh baca Alkitab nggak mau. Halo. Yang kedua, bedanya penggemar dan murid, komitmen. Kalau penggemar tanpa komitmen, datang dan pergi. Markus 6 ayat 31, saudara boleh baca. Yohanes 6 ayat 66 sampai 69. Saya buka Yohanes 6 ayat 69, coba. Ayat 66 saudara udah baca kan? Banyak di antara mereka meninggalkan Tuhan, tapi ayat 69 coba saudara baca. Yang sudah dapat tolong dibantu, Yohanes 6 ayat 69. Ya, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang... Dia nggak bilang, aku percaya dan tahu bahwa engkau adalah sumber mujizat. No, ayat ini menunjukkan kenapa ayat 66 banyak yang meninggalkan, tapi dalam 3 ayat kemudian ada orang yang punya komitmen. Karena ayat 69 bukan berbicara tentang apa yang telah Tuhan buat, tapi dia percaya dan tahu bahwa siapa pribadi Tuhan yang jadi gurunya. Saudara bisa mengerti? Kalau saudara ikut Tuhan hanya sekedar bergantung sama mujizat, jangan salahkan pendeta, jangan salahkan Tuhan. Kalau suatu saat saudara kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan gak pernah bilang bergantunglah kepada mujizatku. Dia bilang bergantunglah kepadaku. Pribadi Tuhan. Penggemar dia tidak komitmen, datang pergi terserah.
Saudara gemar sama His Grace, saudara datang pergi. Tapi kalau saudara mau jadi muridkan di sini, engkau nggak sekedar datang pergi. Kau mau tertanam, ikut aturan His Grace, ikut komsel His Grace. Betul? Nggak apa-apa, saudara mau jadi fans nggak apa-apa. Tapi saya mau berdoa banyak murid-murid Tuhan yang dilahirkan di gereja ini. Betul? Oke, saya lanjut. Yang bedakan ada pengertian. Matius 13 ayat 1 sampai 3. Saudara boleh baca di rumah. Lukas 8 ayat 9 sampai 11. Itu Tuhan bilang tentang perumpamaan tentang benih yang ditabur. Kalau engkau hanya fans, engkau nggak mau tahu apa itu perumpamaan itu, udahlah. Baca Alkitab nggak ngerti, udah nggak usah baca lagi. Dengar khotbah Pak Pendeta nggak ngerti, pulang. Saya mau katakan, saya nggak membela diri saya sebagai korps hamba Tuhan, enggak. Kalau saudara nggak mengerti hamba Tuhan sedang berbicara apa, bahkan dari awal sampai akhir, jangan-jangan motivasi saudara datang ke gereja itu salah. Saudara mau dibela dari permasalahan sama istri, tapi Pak Pendeta khotbahin tentang suami terus. Bela istri terus. Saya mau katakan sama saudara, beda pengertian. Kalau penggemar dia hanya mendengar, kalau dia nggak ngerti dia nggak percaya pengertian. Tapi kalau murid beda. Kalau dia nggak ngerti ketika khotbah hari ini, dia pulang dia cari mengerti. Karena dia tahu dia mau jadi murid melebihi gurunya. Itu bukan fans Yesus, itu murid Yesus. Ketika ada badai, ada goncangan, dia nggak bilang itu hantu, tapi dia bilang itu Yesus. Izinkan aku datang kepadamu. Itu namanya murid. Saya lanjut. Yang keempat, kalau penggemar dia susah taat sama perintah Tuhan. Kalau murid dia belajar untuk taat sama kesukaan Tuhan. Saya sekali lagi ulangi, janji Tuhan gak pernah salah. Tapi sebelum saudara tahu janji Tuhan, bahkan saudara udah tahu janji Tuhan, janji itu pasti digenapi. Makanya saudara lebih enak datang ke gereja dengar janji Tuhan daripada perintah Tuhan. Jangan mukul istri. Kalau istri cerewet, sepanjang hidup harus mengasihi, bisa nggak? Ada yang bilang sama saya, Pak Pendeta saya udah nggak tahan, saya mau cerai, kenapa? Pasangan saya, suami saya berzina. Halo, pertanyaan saya, lebih berat sembeli anak sendiri atau lebih berat nggak berzina dan nggak bercerai? Berat gak mengasihi istri atau suamimu ketika dia berzina? Saya nggak menghalalkan itu dan saya nggak mengizinkan. Kalaupun itu terjadi, saudara sebagai murid Yesus tetap berpegang teguh. Keluargaku dibentuk Tuhan, keluargaku tidak mungkin pecah, dia pasti bisa berubah. Kecuali Tuhan angkat dia lebih dulu dari saudara. Mujizat saudara mungkin lega, bertobat kalau yang seperti itu. Amin. Saya lanjutkan 2 poin terakhir, setelah ini kita perjamuan. Perbedaannya tadi, kalau penggemar dia mencari kesukaan sendiri, kalau murid dia mencari kesukaan Tuhan. Saya akhiri yang kelima, kalau penggemar dia bisa berubah. Dia salah jurusan, kalau murid dia akan menjadi dampak dan berubah. Saya percaya di tempat ini nggak ada yang langsung keluar dari rahim ibunya sempurna tanpa dosa. Saya pun sebagai hamba Tuhan pernah melakukan kesalahan kilaf, bahkan jatuh dalam lembah kekelaman. Tapi sebagai seorang murid, saya mau dimuridkan dengan baca firman Tuhan, itu dimuridkan secara langsung sama Tuhan. Tapi saya juga mau dimuridkan di komsel, baik youth maupun dewasa. Kenapa? Saya butuh dimuridkan orang lain. Sehingga saya bisa menjadi murid Kristus yang kuat. Katakan amin. Amin. Semua udah dapat perjamuan kudus? Yang belum boleh angkat tangan, nanti setiap pengerja boleh tolong. Yang di rumah siapkan perjamuan kudus saudara. Makanya saya tadi bilang, orang dunia sakit sedih, orang Kristen sakit juga sedih. Orang dunia sembuh senang, orang Kristen juga sembuh senang. Apa bedanya Pak Pendeta? Bedanya Kristen itu agama penebusan. Kenapa saya bilang Kristen agama penebusan? Penebus engkau dan saya jadi doulos, jadi hambanya Tuhan. Dia jadi Tuhan kita, betul?
Jadi agama Kristen itu perintah. Saya nggak mengecilkan janji, tapi janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Tapi yang persoalannya, perintah kesukaan Tuhan mau nggak kita lakukan? Itu yang luar biasa. Saudara suami istri pasti tahu. Anak-anak kalau udah dijanjikan, ayo jangan main game, nanti akhir minggu ada waktunya main game. Kalau kamu dapat nilai yang bagus, naik kelas, dapat hadiah. Pertanyaan saya, dia hanya tunggu janji atau melakukan perintahnya dulu? Kita manusia aja bisa bikin seperti itu. Terus kita paksa Tuhan, janji Tuhan dong, yes. Kalau saya perjamuan hari ini harus langsung sembuh. Keluar dari tempat ini, tempeleng istri, maki suami. Bagaimana? Oke, kita siapkan perjamuan kudus. Yang di rumah yang tidak ada roti dan anggur, juga bisa persiapkan yang ada, dan boleh yang menginginkan perjamuan kudus dari gereja kami, boleh menghubungi nomor-nomor yang ada di media sosial. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita doa sama-sama. Terima kasih Tuhan atas kebenaran Tuhan hari ini. Biarlah semuanya bisa tematerai dalam hidup kami. Dan kami bukan menjadi penggemar, supporter, fansnya Tuhan saja. Tapi kami mau lebih dalam, lebih tinggi lagi tingkatan kami mengikut Tuhan. Menjadi murid Tuhan. Bahkan kita bisa memuridkan banyak bangsa seperti amanat agung yang Tuhan mendengarkan bagi kami hari ini. Hari ini kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Janji Tuhan 2000 tahun yang lalu ketika kami mentaatinya dengan melakukan perintahnya, melakukan perjamuan kudus, kami percaya janji itu akan digenapi. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari kita angkat tubuh Yesus, kita doa sama-sama, percaya dengan iman, bahwa apa yang kita katakan biar itu tematerai dalam hidup kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang hancur, bahkan dihina, dicaci maki, dilukai, ditombak di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami yang pernah kami perbuat dan perkatakan. Kami percaya dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus ini, kami diangkat menjadi keluarga kerajaan Allah, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi. Anak-anak kami diberkati menjadi kepala bukan ekor. Yang kami pegang, yang kami kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Dimanapun kami melangkah, kami percaya Tuhan Yesus menyertai. Bahkan kami percaya ketika kami melakukan firman Tuhan dengan benar, kami percaya menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Maka apa yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kami. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yang di rumah boleh kasih ke anak-anaknya, kalau di tempat ini yang mau lebih, kalau ada nanti bisa ambil dari mimbar. Doa saya secukupnya karena saya percaya Tuhan melihat iman kita. Betul? 10 orang kusta datang rame-rame, semuanya pertama kagum sama Tuhan, tapi di akhir itu yang Tuhan bilang hanya satu yang selamat. Yang beriman sungguh-sungguh berakhir sampai garis finish. Katakan amin. Oke, kita angkat darah Yesus, kita doa sama-sama. Yang di rumah boleh orang tua yang mengangkat lebih dulu jika anak saudara masih kecil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kami percaya setiap tetes darah Kristus menguduskan kami, memuliakan kami, sehingga kami menjadi orang benar. Ketika kami menjadi orang benar, kami memperoleh hak untuk menerima semua berkat yang menjadi hak orang benar. Biarlah setiap langkah kami dijaga, dilindungi, dituntun oleh pimpinan Roh Kudus. Maka darah Yesus ini kami percaya melebihi roti mana
yang Tuhan berikan pada bangsa Israel di tanah padang gurun. Kami percaya berkat-berkat ilahi, bahkan kesembuhan jasmani dan rohani menjadi bagian hidup kami. Kami tolak setiap kutuk yang ingin mendatangi hidup kita. Kami percaya berkat yang akan menjadi bagian hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak sakit penyakit kelemahan tubuh. Payudara kami tidak ada benjolan, tidak ada kista. Rahim kami sehat sempurna, mengandung keturunan ilahi. Tidak ada tumor, tidak ada kista, tidak ada miom. Jantung kami sehat sempurna, paru-paru kami sehat sempurna. Tidak ada virus termasuk virus corona dalam bentuk apapun. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan setiap sel-sel dalam tubuh kami, organ tubuh kami, saraf-saraf kami sehat sempurna. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum, terima, inilah darah Yesus. Saudara yang bawa minyak zaitun, minyak urapan maupun yang di rumah boleh kita angkat sama-sama. Ini hanya salah satu sarana yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita bahkan di gereja ini. Kalau saudara beriman bukan sebatas beriman sama alatnya, tapi beriman Tuhan menggunakan segala cara untuk melakukan mujizat, itu pasti terjadi. Amin. Terlebih engkau percaya Tuhan ada di dalam dirimu ketika kau melakukan perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan ini minyak zaitun, minyak urapan yang kudus penuh kuasa. Setiap tetes minyak urapan ini diberkati. Kami percaya setiap kami yang melakukan menggunakannya, kami percaya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dengan iman berdoa dengan sungguh-sungguh sebagai orang benar, kami percaya ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang terjadi. Oleskan pada bagian tubuh yang sakit atau di kening saudara, saudara boleh juga mengoles kepada anak-anak saudara sehingga saudara diberkati Tuhan. Terakhir sebelum saya tutup ibadah ini, saya berdoa, dukung dan doakan gereja kami yang ingin memperoleh sebuah lahan. Bahkan kemarin ada satu hamba Tuhan, dia bilang seperti ini, kalau doa kita mau dijawab cepat, ada salah satu almarhum hamba Tuhan yang bilang seperti ini ketika dia di Salatiga atau Semarang, dia mau bangun suatu gereja, biayanya sangat mahal. Bahkan dia bilang seperti ini sebelum dia meninggal, tapi dapat tempatnya, dia bilang, Tuhan, apa perlu saya jual rumah saya supaya gereja kami bisa dibangun? Tuhan jawab dengan jelas sama dia, nggak perlu. Tuhan akan mempersiapkannya. Ada salah satu hamba Tuhan kalau mau cepat doa seperti itu, selipkan doa seperti itu. Tapi jangan sampai kalau Tuhan bilang iya, kemudian kita bilang soal setan, nah itu bahaya. Oke, tapi saya percaya Tuhan bisa mengadakan segala sesuatu. Kita bukan mencari janjinya, tapi kita mencari wajahnya, kepribadiannya. Sehingga ketika engkau mendapat pribadinya, segala yang ada di dalam hidupnya menjadi milikmu. 3 syarat kenapa kita harus menjadi murid Tuhan. Yang pertama, menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Yang kedua, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dan yang ketiga, melepaskan segalanya hanya untuk Tuhan. Saudara boleh baca di rumah Lukas 14, 25, 27, sampai 33. 3 hal ini harus jadi ciri gaya hidup orang Kristen. Tinggalkan, karena keinginan dunia lebih banyak cocok sama keinginan kita. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, bahkan gembala ketua sinode kita semua katakan, inilah tanda-tanda kita di akhir zaman. Saudara dan saya Tuhan mau pakai supaya kedatangan Tuhan lebih cepat. Amin. Jangan hanya fokus sama kesembuhan, jangan hanya fokus sama materi, itu perlu. Tapi kalau engkau mendapat pribadi Tuhan, sebelum kau minta, janji Tuhan sudah digenapi dalam hidupmu. Bahkan sebelum kau baca janji Tuhan, janji itu sudah menghampiri hidupmu. Amin. Semua sukacita? Katakan di kanan kirimu, mulai sekarang jadi murid Yesus. Ayo katakan. Katakan, Ngana jangan jadi fans Yesus saja. Ayo. Di gereja nggak boleh marah tuh, jadi waktunya saudara negur mereka. Kalau di rumah kan nggak berani bilang, suami nggak berani bilang istri, Ngana jangan jadi fans Yesus ya. Jangan masuk gereja cuma hari Minggu ya. Kalau ada yang marah, lapor ibu gembala, jangan saya.
Terus yang bilang gini, ngana juga. Supaya klop ya, semua diselesaikan tempat ini ya, nggak ada akar pahit, semua sukacita. Saya mau katakan sama saudara, kalau di gereja kemunafikan kita dibuka melalui kebenaran firman Tuhan, itu luar biasa. Saya nggak lagi bongkar hidup saudara, saya nggak tanya satu-satu. Tapi kalau firman Tuhan ini kena dalam hal hidup saudara, jangan lawan firman Tuhan itu. Tapi lakukan, renungkan, lakukan, pelihara firman Tuhan itu. Saya ketika renungkan ini saya nangis. Saya kemarin sampai jam 3 pagi, istri saya MOD di kantor. Sampai jam 12 dia tidur tasono, kita belum bisa tasono kalau belum menyelesaikan firman ini. Tapi saya percaya ini hanya sebagian kecil yang Tuhan mau bilang dalam hidup saudara. Masih banyak rahasia Tuhan yang lebih besar kalau saudara mau duduk belajar firman Tuhan. Amin. Doa saya saudara bisa tertanam, ada engage di dewasa maupun youth. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Angkat tangan saudara yang di rumah juga, kita akan menerima berkat Tuhan. Kami berdoa gembala sidang kami, Pastor Lucky Lau diberkati Tuhan, Ibu rohani kami, Pastor Eni Suciadi bersama keluarga besar diberkati Tuhan. Pembangunan gereja His Grace yang ada di kota Manado maupun di cabang, kami percaya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami memperoleh pribadi Tuhan, apapun yang ada di dalam pribadimu Tuhan menjadi milik kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bukan hanya berharap saja sama janji Tuhan, kami berharap berdoa siang hari ini. Kami minta supaya kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Perintah Tuhan itu tidak berat, tapi kami percaya perintah itu mudah. Karena kasih karunia Roh Kudus Tuhan yang memudahkan kita. Angkat tanganmu, Tuhan lihat setiap tangan yang diangkat. Izinkan kami untuk menerima berkat Tuhan. Setiap tangan yang diangkat Tuhan berkati. Keluar masukmu Tuhan berkati. Apa yang kamu pegang, apa yang kamu kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Dimanapun kamu melangkah, diberkati Tuhan bersama keluarga. Setiap perkataanmu ada kuasa, memberkati, menguatkan orang lain. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Bahkan kami percaya, keluarga kami, anak-anak kami diberkati. Biarlah berkat dari Allah Bapa dalam kerajaan sorga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada pribadi Roh Kudus, menyertai saudara dan saya, mulai hari ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput saudara dan saya, keluargamu dan keluargaku untuk tetap tinggal dalam kerajaan sorga, kekal selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat firman Tuhan dan berkat rohani jasmani, sama-sama katakan, tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. God bless. Puji nama Tuhan disampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan secara tunai, tersedia kotak persembahan di pintu keluar gereja. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang
Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan kami mengundang kembali dalam ibadah sesi yang kedua jam